Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Menteri Yogi Wiratama. Di sini kita akan belajar tentang materi yang masih sama, yaitu mengenai lingkungan hidup, yang mencakup antaranya yaitu aliran energi, rantai makanan, dan siklus biokimia. Pertama-tama, kita akan mendalami tentang pengertian aliran energi terlebih dahulu. Aliran energi adalah rangkaian dari urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, dimulai dari sinar matahari, berpindah ke produsen, berpindah ke konsumen primer atau herbivora, berpindah sebagai konsumen tingkat tinggi atau karnivora hingga sampai ke saproba. Aliran energi juga dapat didefinisikan sebagai perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan-tingkatan berikutnya. Pada proses perpindahan energi tersebut, selalu terjadi pengurangan pada jumlah energi di setiap urutan pemindahan melalui tingkat trofik makan-memakannya. Energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya, contohnya seperti energi kimia, energi listrik, energi mekanik, dan energi panas. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk satu ke bentuk lainnya dinamakan sebagai transformasi energi. Selanjutnya, kita akan memahami aliran energi pada ekosistem kita. Pertama, ekosistem yang terjadi di darat. Contohnya, yang pertama yaitu matahari ke sayur-sayuran seperti sawi, bayam, kubis, sedangkan ulat sebagai trofik tingkatan kedua, selanjutnya burung pipit trofik tingkatan ketiga, dan elang sebagai trofik tingkatan keempat. Nah, di situ terdapat beberapa contoh yang lain dapat dipahami. Selanjutnya, ekosistem yang terjadi di perairan kita. Pertama, matahari ke fitoplankton, siput, ikan yang lebih besar seperti hiu, dan predator lainnya. Selanjutnya, piramida dari ekologi. Piramida ekologi merupakan gambaran dari susunan antar trofik yang didasarkan pada kepadatan, berat kering, populasi, serta kemampuan dalam menyimpan energi di setiap trofiknya. Fungsi dari piramida ekologi ini adalah guna menunjukkan gambaran dari perbandingan antara trofik satu ekosistem. Ada 3 macam piramida ekologi berikut. Nah, di sini terdapat beberapa contoh, yaitu piramida ekologi di ekosistem kita. Dapat dipahami piramida tersebut pada tropik 1, produsen, tropik 2, tropik 3, dan tropik yang terakhir yaitu karnivora sebagai tropik yang terakhir. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan pemindahan energi dari materi dalam ekosistem melalui interaksi antara organisme yang saling memakan dalam rantai makanan. Energi yang diperoleh dari organisme dari makanan akan diteruskan ke organisme lain yang memakannya, dari tingkat produsen hingga konsumen puncak. Rantai makanan menunjukkan bagaimana setiap organisme berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, serta bagaimana energi dan matahari mengalir dari suatu organisme ke organisme lainnya. Baik secara umum, rantai makanan terdiri dari beberapa tingkat trofik, yaitu yang pertama yaitu produsen, kedua konsumen primer, ketiga konsumen sekunder, keempat konsumer tersier, dan kelima pengurai. Pengurai ini adalah sebagai yang terakhir untuk mengurai segala proses rantai makanan di ekosistem kita ini. Berikut contoh dari rantai makanan. Pada bagian kanan, yaitu berawal dari produsennya rumput, dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang diurai oleh mikroorganisme setelah elang tersebut mati. Pentingnya rantai makanan pada ekosistem kita. Rantai makanan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup ekosistem. Ini adalah pentingnya ekosistem kita. Yang pertama, rantai makanan merupakan mekanisme utama dalam mendistribusikan energi yang dimulai dari produsen. Nah, dapat dibaca beberapa pentingnya rantai makanan di ekosistem kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak gangguan pada rantai makanan. Gangguan pada ekosistem dapat memiliki dampak yang luas dan signifikan, baik terhadap komponen-komponen ekosistem itu sendiri, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, maupun terhadap keseimbangan fungsional dalam ekosistem secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa dampak gangguan pada ekosistem. Pertama, kehilangan keanekaragaman hayati.
Kedua, perubahan struktur rantai makanan. Itu adalah dampak gangguan rantai makanan pada ekosistem kita. Selanjutnya yang terakhir tentang materi siklus biokimia. Siklus biokimia itu sendiri adalah proses peredaran unsur-unsur kimia yang penting bagi kehidupan kita, seperti karbon, nitrogen, fosfor, sulfur, dan air. Di alam melalui interaksi di antara komponen biotik dan abiotik. Dalam siklus ini, unsur-unsur kimia bergerak melalui berbagai kompartemen atau reservoir, termasuk atmosfer, tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya, komponen siklus biokimia. Komponen dari siklus biokimia ini sangatlah banyak dan sangatlah terstruktur. Dapat dilihat terlalu banyak di sini komponen siklus biokimia itu sendiri. Saya akan menjelaskan komponen pentingnya saja. Yang pertama yaitu unsur kimia, yang kedua proses biotik, yang ketiga proses abiotik, yang keempat reservoir atau kompartemen penyimpanan untuk siklus biokimia itu sendiri. Contoh dari siklus biokimia yaitu siklus hidrologi pada kehidupan kita. Siklus hidrologi adalah proses terjadinya pembentukan hujan atau turunnya air dari langit. Siklus air menggambarkan peredaran air melalui atmosfer, permukaan bumi, dan organisme hidup pada ekosistem. Proses hidrologi sendiri berawal dari evaporasi, selanjutnya transpirasi, selanjutnya kondensasi, partisipasi, infiltrasi, dan runoff. Dampak gangguan terhadap siklus biokimia ini yaitu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan kehidupan di bumi. Misalnya peningkatan perubahan iklim yang menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global ini dapat menyebabkan suhu bumi yang naik, dan di mana hal tersebut tentunya menyebabkan banyak sekali makhluk hidup yang mati, termasuk manusia itu sendiri dapat mati karena pemanasan global di bumi kita. Kesimpulannya yang dapat diambil dari lingkungan hidup yang mencakup tentang aliran energi, rantai makanan, dan siklus biokimia ini adalah lingkungan hidup merupakan sistem yang paling terhubung di mana aliran energi, rantai makanan, dan siklus biokimia saling berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem kita. Energi matahari diserap oleh tumbuhan melalui fotosintesis dan diteruskan ke konsumen melalui rantai makanan. Sementara siklus biokimia dan memastikan peredaran suhu atau unsur kimia penting seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan air yang mendukung kehidupan. Ketiga proses ini saling bergantung untuk memastikan ketersediaan energi di bumi kita ini yang berfungsi untuk kelangsungan hidup makhluk hidup di seluruh alam semesta atau di bumi kita itu sendiri. Gangguan pada salah satu proses ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang mempengaruhi keseluruhan ekosistem dan kehidupan di bumi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kelestarian lingkungan agar keseimbangan di alam tetap terjaga. Baik, sekian materi tentang lingkungan hidup yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat mudah dipahami. Mohon maaf bila terdapat salah kata dalam penjelasan kali ini. Saya Menteri Giratama, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.